Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul Manajemen Proyek dalam Pengembangan Sistem Informasi dan Penggunaan Teknologi Informasi. Adapun topik pembahasan yang akan dipaparkan oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama, definisi dari manajemen proyek, yang kedua, pentingnya manajemen proyek, yang ketiga, cara memilih proyek, yang keempat, pengaruh nilai bisnis terhadap sistem informasi, yang kelima atau yang terakhir yaitu resiko dalam pelaksanaan proyek. Saat ini saya akan membahas tentang manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu usaha dan kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi kegiatan dalam suatu proyek dengan sedemikian rupa agar kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pekerjaan rutin yang berlangsung secara kontinu atau berkelanjutan, berulang-ulang, berorientasi sebagai suatu proses. Namun, suatu proses dan pekerjaan yang rutin tidak dianggap sebagai suatu proyek. Seberapa pentingnya kan manajemen proyek? Manajemen proyek dikatakan penting karena hal ini disebabkan dalam melakukan proses produksi, perusahaan harus mampu menghasilkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa, yang sesuai dengan 3 faktor. Yang pertama, faktor kriteria, waktu, dan juga besarnya biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, apabila salah satu faktor dari ketiga tersebut mengalami perubahan, maka akan berpengaruh terhadap 2 faktornya yang lain, dan juga berpengaruh terhadap besar maupun kecilnya keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu memilih proyek. Dari sekian banyaknya ide atau solusi yang akan diimplementasikan dalam bentuk proyek, tentu akan diambil salah satu yang terbaik dan yang paling tepat layaknya dalam memilih jodoh. Prosedur pemilihan proyek yang benar akan membantu kita menghindari resiko yang akan muncul saat proyek dijalankan. Kesalahan seperti ketika di tengah jalannya proyek, tim baru menyadari bahwa proyek tidak memiliki impact yang signifikan bagi perusahaan, berakibat pada tersia-siakannya resource dan effort yang telah dihabiskan. Kemudian dalam memilih proyek itu ada beberapa cara memilih proyek yang terbaik. Yang pertama itu persiapkan data awal. Yang kedua itu lakukan analisa terhadap variabel-variabel yang dimasukkan. Dan ketiga itu pilihlah tema proyek menggunakan prinsip Pareto 80-20. Yang keempat itu lakukan klarifikasi dan screening. Yang kelima, tentukan prioritas proyek dengan benefit effort matrix. Dan yang keenam itu tuangkan seluruh proses pemilihan proyek ini ke dalam proyek. Selanjutnya yaitu pengaruh nilai bisnis terhadap sistem informasi. Seperti yang kita ketahui di era globalisasi saat ini, teknologi informasi semakin canggih. Informasi pun bisa kita dapatkan dengan mudah, dengan cepat, di mana saja, karena canggihnya teknologi pada saat ini, seperti melalui telepon, email, faxmail, satelit, dan lain-lainnya. Setiap orang diharuskan untuk bisa mengikuti kemajuan dari teknologi informasi pada saat ini, jika tidak ingin ketinggalan dengan informasi-informasi yang terbaru. Tidak terkecuali dengan sebuah perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang menginvestasikan sistem informasinya untuk meningkatkan produktivitasnya. Terkadang, sebuah perusahaan mengontrak seorang ahli ilmu teknologi ataupun mengirimkan staf karyawannya untuk mengikuti pelatihan mengenai upgrade sistem informasi. Hal ini bertujuan agar sebuah perusahaan tetap bisa menjaga stabilitas perusahaannya dan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Adapun beberapa resiko dalam pelaksanaan proyek, yang pertama yaitu kesalahan dalam melaksanakan subdrawing, yang kedua kurangnya mobilitas tenaga kerja, yang ketiga kualitas tenaga kerja tidak memadai, yang keempat konsultan pengawas sangat strict, yang kelima supervisi kurang berjalan baik, yang keenam gangguan cuaca atau alam, yang ketujuh gejolak sosial, yang kedelapan yaitu pemogokan tenaga kerja, yang kesembilan penjadwalan proyek kurang baik, yang kesepuluh kecelakaan kerja, yang kesebelas tenaga inti kurang menguasai, yang kedua-belas produktivitas pekerja rendah, yang ke-13 keterlambatan subkontributor, yang ke-14 yaitu kerusakan
alat.